Oke, sekarang kita ada di pair EURUSD dan kita akan lihat ya setup yang saya suka. Ini mungkin saya nggak akan bedah ke OTF-nya ya kayak H1 M30, enggak. Saya bakal kasih lihat perspektif cara ubah bias itu gimana. Karena bias itu mau cara apapun ya, saya pengguna tetap pernah belajar do teori itu ada 5 prinsipal. Salah satu prinsipalnya yang paling terkenal adalah press action discount everything. Yang kedua adalah tren. Ya, itu tidak semudah itu untuk berubah, itu kuncinya, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalnya hari ini yang kamu kira naik, trennya bullish tapi tiba-tiba turun, jangan langsung ambil kesimpulan ini benar-benar reversal, enggak, karena itu bisa aja retracement besar atau retracement kecil, ya. Karena ini banyak sekali yang saya lihat even di murid mentorship pun juga mereka dalam belajar masih kebingungan ya, wajar banget namanya juga baru 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 belajar, kosongin gelas ya. Mereka hari ini plannya buy kena SL, besoknya cari sell, nggak bisa itu, ya kecuali kalau memang ada tandanya ya, gitu loh. Nah, kita lihat ya, seperti biasa yang saya tangkap itu langsung level ini. Ya, ini adalah easy liquidity pool di level ini rapi sekali. Ya, pola double top ini adalah area strong resistance, strong supply bagi retail. Udah pasti, nggak mungkin nggak. Ya, karena saya dulu pengguna SNR. Ya, jadi saya tahu apa perspektif retail. Itulah yang memudahkan saya untuk nge-spot liquidity mana yang bakal dibantai. Karena kalian masih kebingungan kan cari liquidity mana yang kemungkinan besar bakal dibantai, ya. Kita masuk ke gap fair value gap yang ada di sini. Idenya adalah saya nggak peduli lu mau long di sini, enggak. Saya nggak suka long begini, enggak. Ya saya nggak suka ketika baru begini ya, saya agak males replay, begini, long, saya nggak doyan, tapi mata saya udah nge-spot, sisi ini kan HRLR, betul nggak? Dia lebih tinggi kan? Artinya apa? Bias gue ke atas nih. Itu kalau tembus, boom, langsung cepat naiknya. Bakal tiang. Pokoknya bakal kuat order flow-nya, nggak bakal drama aneh-aneh. Nggak akan ada tuh kamu ngelihat kayak misalnya, kan dia begini ya, nanti begini kayak begini, oh ini nggak ada, ini kecil banget kemungkinannya. Kecil banget, ya. Artinya apa? Habis begini, set, langsung teng, dia bakal tek. Ini yang baik. Yang jahat gimana? Dia habis begini, zet, langsung gitu. Biasanya dia tiang satu, tiang dua, tiang tiga. Aduh itu yang kayak udahlah itu lo ke M1 pun juga nggak akan dikasih gitu. Pernah kan kalian kan ketemu yang seperti itu kan? Itu kan ciri-ciri market yang dia high resistance. Dia akan langsung geberak kenceng banget, ya. Jadi ketika posisinya di sini saya nggak peduli. Yang saya mau apa? Ini inversion gap ini, maka udah confirm saya bakal long, titik. Jadi nanti kalau ada next candle seperti ini, nah ini udah confirm. Apalagi di follow fair value gap, ini setup terkuat ketika kita mau tangkap reversal. Ya, saya akan stop buy. Kalau apa? Kalau saya lihat ada candle yang close di bawah gap ini. Bukan ini ya, ini kan ada BC ya. Itu close di bawah, tamat. Saya nggak interest cari buy. Itu mungkin bisa 3 hari, 4 hari, dia bakal muter-muter dulu. Ya, ya udah. Ketika ke inverse, yakinkanlah akan naik. Nggak perlu takut karena ini semua full liquidity. Kita punya order block pelan-pelan ya. Expansion turun. Jangan panik. Tugas kamu adalah membaca. Ya, turun. Ada fair value gap. Ya santai aja. Toh turunnya nggak ada FVG sell. Betul ya. Toh turunnya nggak nge-sweep. Nah ini kuncinya nih. Lu kalau lihat turun, nggak nge-sweep. Nah, itu easy money. Beneran. Kalau bias kamu ke atas tiba-tiba turun, kok nih turun kenceng ya, item-item ya, tapi nggak nge-sweep ya, ya udah, itu udah pasti Judas fucking swing. Guarantee. Itu pasti. Ya selama experience saya. Ya kalian boleh coba sendiri. Ya, item-item, impulsif, masuk gap hampat. Ya, nggak nge-sweep. Kalau nge-sweep akan beda cerita, akan beda skenario-nya. Saya akan males kalau dia nge-sweep. Artinya apa? Ini engineering liquidity. Kenapa? Kok karena kalau di retail ini pola apa? Drop based drop.
Bearish engulfing mah, tekan sell. Enggak. Kamu long di sini. Jepret bikin fair value gap. Misalnya konsep, selama kita nggak close di bawah order block ini, ya, kita akan terus push ke atas. Lu lihat kan, itu kanan ada FVG sell kan? Nih, artinya apa? Karena ini ekspansi koreksi, in the end, dia akan naik ke atas. Tapi kalau itu udah ke inverse, maka chance-nya itu makin tinggi. Seperti itu. Konsepnya selalu seperti itu. Inefisiensi, liquidity. Inefisiensi, liquidity. Dia respect kok. Yo santai aja. Inilah namanya time distortion. Dia ngebikin liquidity. Karena sama. Mereka pikir apa? Ini fake out. Kok jadi Fibo? Ini fake out resistance. Bodinya close di bawah. Double top kita sell. Enggak. Ya. Enggak akan. Ya. Turun. Masuk order block. Tugas kamu apa? Mengukur. Itulah tugas kita. Mau seperti ini boleh, mau seperti itu juga oke. Tidak masalah. Tugas kamu adalah mengukur. Karena dua candle item ini adalah bullish order block. Ya, tuh. Rapi, algoritmik, ya. Dua candle close di atas, displacement. Teng, langsung. Nge-inverse gap ini. Kamu lihat kan? Rapi nggak bodinya? 1, 2, 3. Ini overshot nggak apa-apa ya, karena ini adalah volume imbalance. Close, open. Jadi kalau kamu lihat seperti ini, mata kamu itu fokusnya ke area ini. Nih, tuh. Very algoritmik nggak? Ya, ini kamu pakai secara visual pun ya. Ini kalau kamu tarik ya, itu bodinya stay di atas 0,25 harusnya ya. Tuh, rapi kan? Rapi sekali. Langsung dia nggak kasih ampun, displacement, jetret ke atas. Udah deket kan? Partial. Same konsep. Sama yang tadi, sama yang ini. Sama yang di sini, nggak ada bedanya. Turunnya nge-sweep nggak? Kagak. Artinya apa? Sama. Rally, base, drop, supply. Kita sell yuk. Ini dominant break sell. Kalau kamu tahu ya, satu candle, mother candle ditembus lebih dari 3 candle. Ya, itu dominant break sell. Ya, atau CB1 kalau saya nggak salah. CB2 itu initial break. Ya. Jadi mereka nge-sell, mereka pikir ini adalah strong resistance, tapi enggak ya. Kita turun. Apakah ada fair value gap? Ada. Selama nggak ke inverse, nggak perlu takut. Ini namanya day match week. Karena retail kejar candle. Bayangin ketika ini close, open, naik, hitam. Retail panik, langsung buru-buru sell, tekan. Kamu sebagai pengguna ICT juga jangan salah. Jangan asal jepret. Ada CB sell, ada BC buy. Nggak bisa. Kan biasa kamu clear ke atas. Artinya you wanna see bodinya stay. Baru yang nomor 2, you mau ini ke inverse. Ketika ini udah ke inverse, udah nggak ada halangan kan, maka pasti kita akan ke deliver. Tuh, habis. Jadi kamu lihat butuh berapa lama dari ini ke inverse sampai ke TP. 25 November, 3 Desember, kamu lihat. Ya, ini kok kalau saya ubah ke daily ya. Nah, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Butuh 6 hari. Artinya butuh 2 minggu kan. Ya, kamu hari ini dapat win. Besok SL berubah bias. Santai aja. Lihat tuh. Senin baik, Selasa baik, Rabu baik. Atau bahkan bisa aja ya, sebenarnya karena kamu sabar ya, kamu skip ini, skip ini, skip ini, skip ini. Kamu langsung jepret di sini. Sekali entry. Karena kita kan menggunakan risk and reward ya. Jadi kamu nggak perlu ujung-ujungan, dari ujung-ujungan. Kecuali kalau itu memang akunnya akun swing. Beda cerita. Silakan gitu loh. Kalau pro firm itu sebenarnya jangan swing kalau bisa. Karena kadang drawdown-nya tuh nggak reset, masih ke bawah dari drawdown semalam. Itu bahaya sekali. Karena saya pernah kena bridge aturan itu. Saya in-up, market baru open, ya saya kena floating minus, langsung ke bridge. Langsung gagal. Saya bingung. Kenapa? Gitu. Semenjak itu saya udah tetapin jangan in-up deh kalau pro firm deh. Kecuali kalau dia memang menyediakan akun yang ada pilihan swing. Nah, itu artinya kamu boleh in-up. Ya, kalau nggak ada itu artinya udah pasti nggak boleh in-up. Memang secara aturan tertulis dia nggak bilang, tapi nanti dia akan jadikan itu sebagai alasan bertele-tele untuk ngedinai payout kamu. Ya, jadi seperti itu POV-nya. Ya, apakah ini komplit MMBM? Betul, ini komplit.
ID-nya adalah saya nggak mau ke situ. Karena MMBM pada dasarnya adalah tetap liquidity basis sama inefficiency basis. Saya nggak perlu bilang ini smart money reversal, low risk buy 2, low risk buy 3, low risk buy 4, itu nggak perlu. Kamu pusing. Nanti yang terjadi adalah kamu cari mana ya low risk buy-nya, nggak ada. Tetap keep it simple aja, kayak biasa aja. Ya, memang buat yang baru belajar ini over complicated, tapi percayalah, yang udah paham ya, saya nggak perlu jelasin sepanjang lebar itu. Kalian udah tahu mata kalian kemana, ke gap ini, ke sini, ke gap ini, ke gap ini, ke gap ini. Cepet lihatnya, oke?